Kenapa? Pak Dwi, kenapa? Ada pertanyaan apa? Hasil rekaman di mana Bu ya? Hasil rekaman nanti lihatnya di email. Oh iya siap. Di email masing-masing. Nggak langsung jadi, nanti Bapak Ibu nunggunya, kan kalau ini sebentar ya 15 menit mah ya, 30 menit mah. Kan itu juga malam lah. Lihat aja nanti. Mangkoknya coba piring lainnya. Oh iya siap. Ya. Makasih Bu. Itu apa ukuran berapa? 9. Ah, 9 itu masih banyak itu. Bu Ikrim, jualannya berhenti dulu. Berarti 2 kelompok lagi ini. Matiin abang. Iya, buburnya. Ini sudah kumpul semua, Bapak Ibu? Yang belum kumpul, kira-kira siapa ya? Rasanya sudah ya? Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah melakukan praktek coaching. Nih, saya akan bertanya pada Bapak Ibu semua. Sama enggak ketika Bapak Ibu praktek coaching di ruang kolaborasi 1 dengan ruang kolaborasi 2? Sama enggak, Bu? Kira-kira sama enggak, Bu? Atau Sama, mungkin lebih Beda Bu. Deg-degan Bu, di sini mah deg-degan karena mau direkam. gitu.
Oh gitu. Jadi ada rasa kekhawatiran gitu. Rasa Iya. khawatir kan gitu ya. Tambah Iya, Bu. dingin, Bu. Tangan saya tambah dingin, Bu. Oke. Kan bukan Malam nggak bisa tidur, kemarin Bu. juga kemarin juga di ruang kolaborasi 1 kan direkam sama fasilitator. Beda Bu, ini makan mau diunggah Bu, jadi deg-degan. gitu ya. Itu kan sesi latihan, Bu. Karena ceritanya sama kali ya Bu ya, jadi kayak udah gak kaget. Terus saya bertanya lagi nih, kemarin di ruang kolaborasi 1 kan isu yang diangkat atau topik yang diangkat, isu cantik yang diangkat itu sama nggak dengan yang di ruang kolaborasi 2 atau emang blank? Kalau saya sama. Kalau Saya kan waktu di sesi latihan cuma baru cerita aja, belum membuat alur-alurnya. Jadi kalau di sesi praktik ini saya sudah membuat alurnya, nanti saya akan bertanya seperti ini, Bu Ikrima, saya akan menjawab seperti ini, Bu Ikrima jawab seperti itu. Jadi biar balance antara pertanyaan dengan jawaban gitu, Bu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk pada alur refleksi diri, latihan coaching gitu ya. Ini semua CGP harus menyampaikan karena masing-masing punya cerita apa yang dirasakan. Nah, ini akan Bapak Ibu sudah diisi refleksi diri latihan coaching? Sudah diisi belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Kalau sudah, Bapak Ibu semua penyampaiannya ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk refleksi diri latihan coaching nanti kan dikirimkan, kalau ini mungkin lewat PDF-nya ya. Dengan rekaman kan ya beda ya, nanti diupload aja nanti Bapak Ibu ya. Ini ada nama CGP, kemudian yang direfleksi diri adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama pemerintahan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan. Itu Bapak Ibu ditulis hasil refleksi Anda ya. Kemudian tuliskan umpan balik dari coaching yang Bapak Ibu hadapi. Pertanyaannya untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ini ya Bapak Ibu untuk refleksi diri latihan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, kita satu persatu. Silakan yang akan meraise hand lebih awal, silakan. Silakan Ibu Feti. Baik, Bu Haji, terima kasih. Pak Dwi, tolong share screen, bisa Pak Dwi? Pak Dwi, ada nggak Pak Dwi? Oh, Ibu mau share screen ya? Saya matikan dulu kalau begitu. Iya, boleh Bu. Yang satu lagi Pak Dwi, yang PPT. Oh, yang PPT ya? Oh, yang PPT aja. Boleh Bu Haji ya, yang PPT Bu Haji. Saya cari dulu Bu Feti ya. Di WA ya.
Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ya, ini ada refleksi diri, latihan coaching, tabel 4. Setelah kami berlatih ya, kemarin kan berlatih, lalu hari ini kita merekam percakapan coaching dan memberikan refleksi mengenai praktik percakapan coaching yang telah dilakukan di dalam kelompok. Untuk refleksi diri, udah ketemu Pak Dwi? Belum nih, bentar lagi nih. Saya masih mutar aja nih. Oke, siap. Sinyalnya ya. Iya. Aduh. Masih muter aja Udah, ya Bu. Pak Dwi ya? Oh, udah tuh. Udah muncul. Oke. Makasih Pak Dwi. Baiklah Ya, Bapak sama-sama, Ibu, Pak. ini slide ke berapa ya? Tunggu. Lanjut aja Pak Dwi. Slide selanjutnya yang refleksi diri. Nah, iya. Nah, ya sampai di situ. Untuk refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan adalah interaksi dua arah antara coach dan coachee. Percakapan yang dilakukan sudah baik, terlihat dari semua tahapan pada alur tirta sudah tersampaikan. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, ya, yang di bawahnya Pak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Keruntutan dalam mengajukan pertanyaan masih perlu latihan lagi. Pertanyaan yang digunakan untuk memaksimalkan potensi coachee masih belum bisa maksimal tersampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh adalah saya sudah punya gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan saya ajukan. Kemudian pada saat coaching saya membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee serta membuat kondisi yang nyaman, memberikan tanggapan yang positif, selalu mengembalikan permasalahan itu pada coachee dengan menerapkan mindful listening. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang
melakukan persiapan konsep coaching dengan rekan, dan melakukan praktik coaching langsung agar tidak banyak terjadi kesalahan di saat sesi coaching berlangsung. Mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif menggunakan teknik rasa, yaitu receive, appreciate, summarize, dan ask. Selanjutnya, tuliskan hasil refleksi Anda. Dari latihan coaching tadi, saya menjadi pendengar atau mindful listening, berbagi pertanyaan pada coach. Lalu saya menanyakan dari mulai apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran, apa yang ingin dicapai, langkah apa yang bisa dilakukan, bagaimana supaya itu dapat berhasil, lalu dengan siapa saja hal ini bisa dilakukan, lalu sampai pada akhirnya coach dapat memberikan berbagai ide baru dan menyimpulkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Untuk yang selanjutnya, tuliskan hasil refleksi Anda. Menghilangkan sedikit kecanggungan yang mungkin terjadi karena masih memikirkan waktu yang terbatas. Perlu lebih santai lagi dalam pembawaannya. Lalu latihan untuk lebih tenang dalam melakukan coaching terhadap coach, tetapi tetap mengalir dan dapat tetap bisa menggali ide-ide baru dari coach, serta bisa fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Untuk tuliskan umpan balik dari coach, yang di bawahnya, Pak. Ya, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Lalu saya merasa lega karena permasalahan, bawahnya lagi, karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terpikir terus, karena dapat berbagi dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang dapat melakukan kegiatan coaching karena dapat membantu saya untuk mengembangkan potensi diri. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Ya, selanjutnya salam guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Bu Haji dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Ibu Feti yang sudah merefleksi diri ya dari coachingnya. Oke, lanjut siapa selanjutnya? Silakan Ibu Sri. Mau pakai tampilan, tidak tampilan pun tidak apa-apa, silakan. Nggak perlu Bu, saya membacakan saja. Oke. Baik, terima kasih Bu Haji Dedeh ya atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik, di sini saya akan membacakan refleksi diri dari latihan coaching ya. Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah komunikasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta dan sudah ada kehadiran penuh dengan menghadirkan perasaan saat coach menyampaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu dikembangkan adalah kemampuan untuk menanggapi atau timbal balik dari pernyataan coach. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan presence, hadir kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh adalah saya harus berlatih diri agar bersikap terbuka dengan apa yang disampaikan coach, kemudian sabar dan juga ada keingintahuan tentang kondisi coach saya. Dan saya membuat catatan-catatan yang disampaikan coach pada saat proses coaching dilakukan. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan berlatih melakukan praktek coaching ini dalam kehidupan saya di lingkungan sekolah, kemudian melakukan upgrading diri dengan kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang coach. Tuliskan hasil refleksi Anda.
Dari sesi latihan ini, saya merasakan manfaat peran saya sebagai coach dan juga sebagai coachee. Ketika saya sebagai coach, maka saya akan berupaya untuk mewujudkan kompetensi inti yang harus saya miliki sebagai seorang coach. Di antaranya, saya harus memiliki kehadiran penuh, kemudian bisa mendengarkan aktif, dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan ketika saya menjadi seorang coachee, saya merasa di situ potensi saya digali oleh coach. Kemudian dari kemampuan tersebut saya juga diminta untuk membuat rencana aksi dari permasalahan yang saya hadapi. Umpan baliknya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang karena mendapatkan solusi ketika murid saya tidak nyaman di dalam kelas dan kurang bersemangat di kelas barunya. Saya dibantu untuk mencari solusi dan mendapat penguatan dari rekan sejawat, yang dalam hal ini dari rekan CGP saya, yaitu Pak Rizko, dari masalah yang saya hadapi. Itu saja Bu Haji Dedeh, refleksi dari saya pada saat latihan coaching. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih luar biasa. Kasih emot Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Lanjut, siapa yang lanjut nih? Yuk. Silakan. Silakan Ibu Mistuti. Ibu Mistuti mau raise hand. Oh, dibuka. Belum dibuka itu mute-nya. Ya Bu, maaf. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sini akan saya bacakan refleksi dari saya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coachee cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee. Lalu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coachee mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan coachee. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan. Tadi udah ya? Ya, dan mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coachee dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Selanjutnya, pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya sangat merasa senang dan bahagia, gembira dapat melakukan coaching dengan coach. Saya merasa senang dapat membantu coachee untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar menjadi guru yang lebih baik. Mungkin itu saja Bu Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mistuti. Dikasih emotnya teman-teman sebagai bentuk simpati. Oke, masih ada yang disampaikan? Bapak Ibu silakan. Yuk, bagi yang belum silakan. Silakan Bu Adel.
Ya, terima kasih Bu Haji. Untuk hasil refleksi diri saya yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah adanya interaksi antara coach dan coachee dengan menggunakan alur tirta yang alhamdulillah sudah terlaksana atau tertata. Yang kedua, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses coaching adalah untuk memberikan pertanyaan yang bisa menggali lebih dalam tentang masalah yang sedang dialami. Yang ketiga, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence adalah menghadirkan diri saya sepenuhnya dalam proses coaching. Walaupun ketika coaching mungkin ada sedikit pemikiran-pemikiran terlintas yang lain, tapi tetap berusaha menghadirkan sepenuhnya ke dalam proses coaching tersebut dan mendengarkan dengan seksama cerita dari coachee serta mencatat hal-hal yang diperlukan dalam proses coaching. Yang selanjutnya yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan mengcoaching saya adalah dengan terus berlatih, terutama dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat membuat coachee saya menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang sedang dialaminya. Umpan baliknya, saya merasa lega karena saya memiliki tempat untuk bertukar pikiran dan dari masalah yang sedang saya hadapi dengan adanya coach saya bisa menemukan penyelesaian dari masalah saya sehingga saya memiliki rencana yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya alami. Seperti itu, Bu Haji. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Adelia sudah menyampaikan hasil refleksi diri ya. Oke, lanjut. Yang belum? Tinggal berapa orang lagi nih? Silakan. Oke, silakan Pak Rizko. Ya Bu, izin Bu menyampaikan sedikit terkait dengan refleksi ini. Izin sebentar Bu. Ya, untuk yang pertama Bu, pertanyaan pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, di mana yang sudah berjalan adalah interaksi dua arah antara coach dan coachee, di mana percakapan yang dilakukan sudah baik, terlihat dari semua tahapan-tahapan tirta gitu ya Bu ya, sudah sampaikan. Lalu untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, di mana memang kerunutan dalam mengajukan pertanyaan masih perlu dilatih lebih lagi ya. Terus kalimat pertanyaan yang digunakan masih harus diperbaiki juga agar lebih maksimal dalam hal tersampaikan gitu Bu, pesan yang ingin disampaikan. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Itu yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence adalah dengan menaruh handphone saya gitu ya, masing-masing juga antara saya dan Bu Sri gitu ya, dan juga beralih ke ruang yang lebih private supaya bisa mendengarkan dengan lebih seksama begitu Bu. Untuk selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di mana hal yang akan saya lakukan adalah sering berlatih gitu ya, yang terjadwal dengan baik agar terbiasa menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan yang baik agar pesan tersampaikan dengan baik dan juga mulai menggunakan teknik-teknik rasa gitu Bu. Jadi untuk yang selanjutnya, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan ketika di coaching oleh Bu Ayu gitu ya, saya merasa mendapatkan solusi tentang permasalahan yang saya alami di kelas tentang pembagian kelompok, di mana terdapat beberapa siswa yang masih pasif dalam mengerjakan proyek kelompok dan juga penilaian kelompok, penilaian individu dalam kelompok. Saya merasa tidak dihakimi, dijudge ataupun disudutkan ketika menyampaikan kekurangan dan kelebihan saya itu tadi. Jadi ketika coaching tadi merasa lebih tergali saja potensi dan juga tingkat berpikir yang kritis saya gitu Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih termute Bu Haji Dede, suaranya belum keluar. Oke, terima kasih Pak Rizko ya sudah menyampaikan refleksi dirinya, sudah diberi emot sama teman-temannya tuh, luar biasa ya Bapak Ibu. Silakan bagi yang belum. Silakan Bapak Ibu, silakan Pak Dwi. Terima kasih Bu Haji Dede atas waktunya. Refleksi diri, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah terlaksana dengan baik adalah adanya interaksi dua arah antara coach dan coachee. Percakapan yang berlangsung juga menunjukkan kualitas yang baik, di mana semua tahapan dalam Tirta telah berhasil disampaikan dan terintegrasi secara menyeluruh. Terus apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Mungkin dari keruntutan serta timbal balik dalam mengajukan pertanyaan masih perlu lagi latihan saya secara pribadi. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tadi kita mempersiapkan batin, diri, ya kan, sungguh-sungguh. Terus saya juga sudah ada gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan saya ajukan. Saya juga berusaha agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Kemudian pada saat coaching saya juga membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan saya akan terus berlatih praktik coaching mungkin ya, terus merefleksikan aspek-aspek yang menurut saya masih kurang gitu. Saya juga berencana mungkin melakukan persiapan konsep coaching dengan rekan-rekan sehingga nantinya bisa saling memberi masukan dan ide-ide baru sebelum sesi coaching. Tuliskan refleksi Anda. Setelah latihan coach tadi, saya menjadi bisa mendengarkan secara penuh. Terus juga berbagi pertanyaan kepada coachee. Saya juga menanyakan dari mulai apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Yang saya rasakan yaitu saya merasa senang mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini karena rekan saya Bu Feti itu sangat membantu. Terus saya juga merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah sudah sedikit ada pikiran ke depannya seperti apa. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa sangat bersemangat dapat terlibat dalam kegiatan coaching. Karena ini menjadi kesempatan berharga bagi saya untuk mengembangkan potensi diri. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Darmawan. Teman-teman, kasih rasa simpati. Ya, kasih warna-warni. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang akan menyampaikan refleksi diri. Silakan. Yang belum, silakan Pak Juher. Belum dibuka Pak Zuhair. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Fasil dan teman-teman CGP semuanya. Saya akan mencoba untuk refleksi diri dari kegiatan coaching hari ini. Untuk pertanyaan pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Refleksi saya adalah selama coaching percakapan saya kira sudah berjalan dengan baik. Kemudian tujuan coaching tersampaikan dengan baik. Coachee selaku coachee di sini adalah Bu Nini bersikap terbuka terhadap masalah yang dihadapi, dan saya sebagai coach mendengarkan dengan baik dan mampu memberikan saran-saran kepada coachee yaitu Ibu Nini. Cuman tadi ada sedikit miskomunikasi tentang topik yang dibicarakan sehingga seolah-olah mendadak. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya kira saya harus meningkatkan pertanyaan yang lebih tajam atau lebih spesifik supaya bagi coachee itu bisa menggali apa-apa yang ditanyakan sehingga bisa menemukan jawaban yang baik. Di samping itu juga perlunya kita meningkatkan pengetahuan yang ditanyakan coachee. Kemudian pertanyaan ketiga,
apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya berusaha untuk tenang, walaupun tadi memang agak deg-degan, tapi saya usahakan tenang ya. Kemudian fokus dari pertanyaan coaching dan berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban yang sekiranya solusi dari coaching. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya atau meningkatkannya? Saya akan berusaha atau berlatih membuat pertanyaan yang lebih tajam lagi, kemudian juga akan berusaha memberikan bantuan kepada coach supaya bisa menemukan jawaban atas masalah yang dihadapinya. Kemudian pertanyaan untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang dapat melakukan coaching dengan coach. Saya juga senang dapat membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga dapat termotivasi untuk terus belajar lebih giat lagi. Saya kira refleksi diri dari saya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kasih emotnya ya buat Pak Zuhair. Oke, terima kasih Pak Zuhair. Saya menanggapinya nanti terakhir saja. Lanjut bagi yang belum. Masih ada yang belum? Siapa yang belum nih? Ibu Ikrim ya? Iya Ibu, mohon maaf. Tadi laptopnya langsung mati. Oh ya udah. Sekarang udah nyala. Pakai handphone Bu. Oh pakai handphone. Silakan, silakan. Maaf ya Bu ya karena tadi terpotong, jadi yang pertanyaannya tadi bisa diinin lagi. Refleksi diri hasil coaching. Yeah. Refleksi diri hasil coaching. Saya lihat Bu Ikrim. Kenapa Bu? Lihat Bu Ikrim saya miring-miring nih gambarnya. Tampilannya miring. Bu Ikrim jangan miring, atuh saya jadi ikutan miring. Ya, udah bagus itu. Cakep dah, cakep. Keren Bu, keren. Ini ya Bu ya, pertanyaannya apa yang sudah berjalan dengan baik ya selama percakapan itu ya Bu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, masih deg-degan nih Bu. Saat percakapan tadi saya merasa percakapannya berjalan dengan baik. Coach juga cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan olehnya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki? Saya merasa masih banyak yang harus saya perbaiki, masih perlu peningkatan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan karena saya pun masih bingung untuk menggali pertanyaan dari jawaban coach tersebut. Pertanyaan yang dari coach itu, pertanyaan dari saya itu mungkin akan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga harus lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Mungkin seperti itu, Bu. Kemudian, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh gitu ya Bu ya, sebelum dan sesaat melakukan. Mungkin seperti yang tadi Ibu arahkan, kita harus mindfulness dulu gitu ya Bu ya, biar kita harus relax dulu. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran saya, untuk fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah yang dia ceritakan kepada saya. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus menjadi pendengar yang baik, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saya juga tetap berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka dengan apa yang disampaikan oleh coach tadi. Terus yang saya lakukan
untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya karena saya sadar saya masih sangat-sangat kurang mampu saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih kritis lagi dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis lagi. Saya juga akan belajar untuk lebih fokus menjadi pendengar, terus menyampaikan umpan balik dari coach dengan memperbaiki diri saya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ikrim ya. Betul, tadi harus fokus dulu ya. Jadi ada yang pesan-pesan ditutup dulu sementara gitu ya Bu Ikrim. Iya, Bu. Oh iya, luar biasa. Ini temannya ngingetin katanya. Ibu, Jangan dulu mungkin HP-nya katanya. kita lagi percakapan, mana lagi direkam, Bu. Yang ini sibuk-sibuk, udah tangan udah gini-gini. Aduh ya Allah, berbagi akhirnya tuh, Bu. Benar-benar yang sulit itu, Bu, sulit buat fokus. Akhirnya aduh tadi ngobrol apa ya gitu, Bu. Ya mungkin saya harus belajar lebih fokus ya, Bu. Besok-besok mungkin handphonenya harus dimatiin dulu kali ya, Bu. Semangat Bu Ikrim, semangat. Luar biasa Luar Bu biasa Ikrim. Bu Ikrim. Baik, Bapak Ibu dikasih remote sudah teman-temannya. Oh, Ada yang belum semuanya. menyampaikan, siapa lagi nih? Ibu Nini Saya kayaknya. belum. Oh, Bu Nini. Ya Bu, saya belum. Silakan. Bu Nini masih di sekolah ya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revisi diri saya hari ini yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya rasa sih dalam percakapan tadi, dalam coaching sudah berjalan dengan baik ya, Ibu, dengan mengutamakan tahap tadi Tirta. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki, masih banyak yang harus saya perlu perbaiki, Ibu, dalam hard coaching ini karena saya jujur saya juga agak kesulitan untuk ini ya mencoba pertanyaan-pertanyaan untuk menggali gitu. Itu tuh yang saya masih bingung untuk menggali informasi dari si coach itu agak kebingungan bagaimana caranya gitu Bu dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu seperti apa gitu. Saya masih agak sedikit bingung di situ. Maka tadi coachingnya agak sedikit saya rasa sedikit kurang ya Bu ya. Kurang bagaimana gitu, maksudnya kurang bagus, kurang sudah baik, sudah berjalan lancar, tapi menurut saya kurang karena saya belum bisa mengasih pertanyaan-pertanyaan ke coach saya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu yang ini. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran sebelum? Jadi memang tadi jujur ya Ibu ya ada sedikit. Jadi memang saya akui kayak kurang fokus gitu Bu. Jadi tidak adanya kefokusan karena kayak kan ngejum di rumah ya. Jadi agak gangguan ke sini, gangguan ke situ gitu. Di situ agak kurang fokus sedikit. Jadi tadi Bu Ade saya mau nanyain apa ya ke pasangan saya ke Bu Ade gitu. Jadi agak sedikit buyar tuh karena di situasi di rumah memang ada jadi banyak gangguan dari rumah, saya punya anak kecil masih kecil-kecil jadi ada yang mau ini mau itu gitu. Ditambah lagi juga tadi ini ya dari karena hujan gitu ya, dari suara petir ini gitu. Jadi agak sedikit konsentrasinya memang agak buyar sedikit. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Nah, untuk memperbaikinya saya mungkin untuk melatih lebih fokus lagi, terus juga mencari tahu atau belajar tentang bagaimana sih menjadi coach yang baik itu untuk untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dia. Jadi saya tadi agak kebingungan, saya mau nanya apa lagi ya gitu, masih agak sedikit masih bingung gitu karena belum mengerti. Nah untuk mungkin itu aja ya Bu, hambatan-hambatan saya sih mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Pipit ya. Nah itu tadi butuh kehadiran penuh gitu ya. Kesenggol dikit aja udah gitu berubah ya.
yang Biar. kejadian yang Ibu Pipit rasakan gitu ya. Apalagi kalau HP-nya bunyi gitu, di situ udah ada pesanan ataupun ada anak kita dijemput gitu kan. Wah, itu juga ya harus menjadikan satu permasalahan yang harus diselesaikan gitu. Baik, yang belum menyampaikan Ibu Ninik ya rasanya nih. Halo Bu Ninik. Aduh, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jadi Ninik sebelumnya masih- mohon maaf Bapak Ibu guru yang hebat dan Bu Hajah ya. Tadi sedikit grogi ya. Karena kenapa grogi? Karena topik saya di Pak Zuher gitu. Jadi mohon maaf itu. Waduh. Saya ngomong apa ini gitu ya. Tapi Jangan, Bu. alhamdulillah ya. Jadi dadakan dong. Jadi dadakan spontan, alhamdulillah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya merasa berhasil dalam menciptakan suasana yang nyaman dan aman ya bagi orang yang saya coaching ya. Saya juga bisa menjaga kepercayaan diri dan menjaga struktur proses coaching agar tetap terarah gitu. Meskipun topik tadi, waduh tadi udah dibahas, ini dibahas lagi gimana tuh. Tapi alhamdulillah tetap terarah dan tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang perlu saya tingkatkan atau saya perbaiki? Saya perlu lebih sabar dalam mendalami masalah dan tidak terlalu cepat untuk melompat ke solusi. Karena saya perlu belajar untuk lebih terbuka terhadap berbagai teknik coaching yang bisa membantu memperdalam percakapan. Terus terang aja, saya belum terlalu paham, jadi harus banyak belajar dan belajar. Terus yang berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi di sini? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang saya lakukan. Saya juga coba semampu saya memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Dan tak lupa dalam pelaksanaan ini saya juga berusaha bersikap objektif dan terbuka dari apa yang disampaikan oleh coach. Dan saya pun membuat catatan-catatan kecil dalam kegiatan ini dengan tujuan untuk mempermudah dalam percakapan tadi. Dan yang terakhir, apa ya yang terakhir ya? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan lebih sering mempraktekkan keterampilan coaching dalam berbagai situasi, mungkin baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi atau di dalam lingkungan masyarakat ya. Selain itu, saya akan meluangkan waktu untuk lebih mendalami teknik-teknik coaching yang dapat membantu saya menjadi coach yang lebih efektif di masa depan. Mungkin itu aja Bapak Ibu guru yang hebat dan Bu Hajah. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman kasih emotnya tuh. Nah, baik Bapak Ibu semua, dari semua Bapak Ibu yang sudah menyampaikan refleksi diri yang dirasakan ketika lagi praktek coaching, emang betul, jangankan mungkin Bapak Ibu, saya juga sama Bapak Ibu, kalau ketika akan direkod gitu ya, akan direkod itu berbeda gitu dengan ketika lagi coaching kita ngalir seperti air itu emang ya ada dirasakan, tapi ketika ketemu dengan rekod karena mungkin ada tadi saya dengar katanya 1, 2, 3 mulai kan gitu ya. Nah itu juga yang dirasakan saya gak sama. Nah seperti itu gak sama, gak 1, 2, 3 mulai, tapi kok belum mulai aja kan gitu ya gitu. Memang ada rasa di situ, tapi insya Allah kalau Bapak Ibu semua nanti ketika akan praktek di lembaga dengan teman sebaya kan tidak memakai action-actionan gitu ya gitu. Mungkin itu emang semua juga dirasakan seperti itu. Nah kalau Ibu merasakan hati gundah gulana ataupun mungkin merasa teman itu tegang, yuk kita mindfulness dulu gitu ya. Ibu ini kan situasinya diamankan lah gitu. Ya tarik nafas, tangan ke kanan, ke kiri, apa aja yang penting bisa bergerak. Nah itu bisa untuk menghidupkan suasana kembali gitu ya. Tapi jangan lagi enak-enak di coaching sama Ibu diajak mindfulness gitu ya. Jangan juga lah gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, dari hasil Bapak Ibu coaching ini yang dilakukan pada hari ini, ya gitu kuncinya adalah sabar. Tenang, emang kalau sesuatu tidak dengan sabar,
Pasti jangankan itu ibu bapak kalau membuka laptop aja, kalau hatinya kemerungsung kan gitu ya, pengen gitu greget, kok ini jaringannya ini aja, tapi kalau pakai hati yang sabar, ya pasti ngaruh ke laptopnya juga lancar gitu ya. Nah itu, jadi kita harus sabar. Dan yang selanjutnya kalau emang itu permasalahannya bukan kita yang harus memutuskan, tetapi kembalikan kepada coach, gali lagi, kok nggak ngena-ngena sih dari tadi nanya ini, susah banget sih ini gitu, terus. Nah, karena ini emang permasalahannya harus dikembalikan lagi kepada coach gitu ya. Dan itu tadi Bapak Ibu gunakanlah pakai rasa gitu ya. Pakai rasa itu seperti apa? Perhatikan si pembicara gitu ya. Tapi jangan ketika lagi di coaching ngeliatin mukanya aja sampai letak batang hidung mungkin ya. Tahu mungkin bagus amat bibirnya. Jadi kan buyar gitu ya Bu ya, gitu ya. Karena saking tadi ada receive itu perhatian terus gitu, bukan berarti memperhatikan yang ada di depan itu, tapi perhatikan apa yang disampaikan gitu ya, dan berikan apresiatif gitu. Oh bagus sekali, wow kan gitu ya. Nah padahal kita tuh sembari lagi mikir nanya apa nih gitu kan gitu, katanya kan gitu ya. Nah itu perlu diberikan apresiatif, dan kemudian ajukan pertanyaan asnya itu ya, dan summarize itu, perangkum itu hasilnya dari coaching yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa tetap menggali terhadap coaching gitu ya. Dan kemudian jangan lupa 3 kompetensi yang mesti harus Ibu Bapak ketahui di dalam coaching itu, yaitu kehadiran penuh. Nah tadi yang sampaikan Ibu Ikrim, waduh katanya gitu ya, akhirnya kan lupa gitu ya, karena pindah posisi ataupun bawa laptop ataupun ada yang, apalagi ada yang pesan-pesan, ya udahlah hilang gitu ya. Kemudian mendengarkan aktif, tadi kata Ibu Bapak semua, gunakan catatan-catatan kecil gitu ya. Apa ini mesti ketemu, kata Ibu Adel, yang berbobotnya di belah mana nih pertanyaannya Ibu Pipit? Saya tidak menemukan yang berbobot aja gitu. Nah itu ada catatan-catatan kecil ya, dan mengajukan yang pertanyaan tadi itu, itulah kunci dari coaching. Ada yang senang di coaching, ada juga gitu ya. Ada juga yang merasa keberatan, ada juga gitu ya. Jadi tergantung bagaimana si coach mengajaknya saja. Dan kalimat yang disampaikan juga mungkin harus kalimat yang bisa dipahami gitu. Jangan hanya dipahami oleh si coachnya saja. Sampai si coachnya itu nanya, hah? Apa Bu? Ulang lagi Bu? Gitu. Akhirnya kan karena tidak dipahami, ulang lagi Bu, katanya. Dia tidak paham mungkin. Akhirnya benahi lagi lah kalimatnya gitu ya. Kalimatnya yang bisa mungkin jangan terlalu panjang gitu. Yang singkat harus gimana ya bawahnya, ini kok susah banget sih. Nanya lagi, apa Bu maksudnya? Dia tuh tidak bisa jawab mungkin gitu ya. Nah, kita juga harus perhatian gitu. Oh, mungkin ini nggak paham nih yang saya tanyakan gitu. Ubah lagi lah mungkin ya. Dan yang jelas Bapak Ibu semua, kalau untuk coaching ini kalau tidak berlatih terus mungkin Ibu Bapak akan merasa canggung. Tapi kalau dipakai tiap hari, mungkin kita pasti dalam 1 minggu tuh mengcoaching gitu. Entah mengcoaching rekan sejawat, entah mengcoaching orang tua murid, ataupun entah mengcoaching siswa di sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan, pasti itu akan berjalan mengalir seperti air mengalir. Jadi akan tergali dan akan apa yang diucapkan tuh ada aja gitu ya. Nah itu kalau Bapak Ibu terus harus berlatih. Kalau Ibu Bapak memahami alur-alurnya coaching tapi tidak pernah dipakai, ya sama aja. Bagusnya dipakai terus untuk mengcoaching. Itu ya Bapak Ibu semuanya ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Dan ada satu pertanyaan ini. Saya minta perwakilan satu sebagai kepala sekolah dan satu sebagai pengawas ya. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak Ibu untuk menggali seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Gitu ya, kalau untuk kepala sekolah. Dan kalau untuk Ibu pengawas, apabila Bapak Ibu menjadi pengawas sekolah, bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan keterampilan coaching agar potensial kepala sekolah meningkat? Silakan Bapak Ibu, ada yang meraise hand? Perwakilan saja ya, karena ini udah sore gitu ya. Oke, siapa yang dari kepala sekolah? Siapa yang dari kepala sekolah? Silakan Bapak Ibu. Oke, Ibu Sri menyampaikan yang mana? Kepala sekolah atau apa? Silakan. Kepala sekolah aja Bu. Oke, pertanyaannya paham ya tadi? Ya, baik, terima kasih Bu Haji Dedeh. Karena memang ini terkait dengan materi kita tentang coaching, berarti biasanya dalam 1 tahun 2 kali ya Bu ada program di RHK kita
bahwa kepala sekolah itu melakukan supervisi akademik ya. Jadi di mana kepala sekolah itu sudah terjadwal dengan guru-guru. Kebetulan ini pas banget masa-masanya saya lagi ada supervisi akademik juga. Jadi kepala sekolah melakukan coaching kepada guru-gurunya ya, guru-guru yang dalam hal ini kita semua, dan kemudian dari hasil supervisi ini kan nanti observasi dulu, kemudian ada supervisi, di situ ada nantinya dilakukan umpan balik dari kepala sekolah ya, sehingga nantinya guru di situ akan merasa tidak ya apabila kepala sekolahnya menerapkan prinsip dari coaching, kemudian paradigma berpikirnya juga dilakukan, maka si coach atau si guru itu dia tidak akan merasa terhakimi atau sedang dinilai oleh kepala sekolah. Biasanya yang terjadi deg-degan ya Bu, kepala sekolah masuk itu merasa kayak kita lagi dimonitor sama kepala sekolah, cara ngajar kita, kalau kita kurang bagaimana, ntar nilai kita jelek dan sebagainya. Nah, jadi ternyata proses supervisi akademik itu enggak seperti itu ya. Yang saya dapatkan informasi dari pengawas dan juga dari beberapa teman yang memang dia punya pengalaman lebih baik lagi, bahwa kita itu di situ ada proses perbaikan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita ketika mengajar, itu nanti ada catatan-catatan. Ibu sudah bagus dalam hal ini, Ibu sudah menerapkan, sudah gini sebagainya. Namun Ibu masih yang perlu Ibu tingkatkan ini ya. Dan ternyata memang ketika umpan balik ini kita merasa enggak disorot kekurangan kita, tapi umpan balik itu adalah sesuatu yang berguna buat kita. Ya, jadi perbaikan ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, itu saja mungkin Bu, bila jadi kepala sekolah mungkin nantinya kita semua bisa menerapkan hal ini kepada guru-guru di sekolah kita agar seluruh guru kita ini berdaya dan pada akhirnya nanti mungkin hasil pembelajarannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu Sri, pengalaman yang sudah dilakukan mungkin ya, yang merasakan sudah di-coaching oleh kepala sekolah. Itu diantaranya emang di RHK juga ada ya. Apabila Bapak Ibu memberikan coaching itu ke teman sejawat kan dapat poin ya di RHK kan. Nah itu sekarang Bapak Ibu sudah ilmunya bertambah, silahkan pakai gitu untuk ke rekan sejawat ataupun untuk ke siswanya gitu ya. Kalau SMP sih kan bisa ke siswa, kalau SD juga bisa ke siswa ya. Mau ke orang tua muridnya juga silakan. Itu meng-coaching sama gitu ya. Di RHK juga ada emang sih poinnya. Oke, makasih Bu Sri pengalaman yang sudah disampaikan. Ini untuk jadi pengawas ya, silakan. Apabila Bapak Ibu menjadi pengawas sekolah nih, bagaimana nih keterkaitan untuk coachingnya? Siapa yang menyampaikan? Yuk. Silakan Pak Juher. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya kita sebagai pengawas tentunya harus memiliki kompetensi yang disebut dengan kompetensi adaptif. Artinya ketika kita sebagai pengawas tentunya harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini ada pengetahuan terkait misalnya coaching, berarti pengawas itu harus mampu mengetahui apa itu coaching, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya. Kalau misalnya pengawasnya mohon maaf tidak ngeh terhadap hal itu atau tidak mengetahui, pasti kegiatan coaching itu tidak pernah dilakukan di daerah binaannya. Kemudian yang kedua, kompetensi tentang kolaboratif. Ini penting juga bagi pengawas, bagaimana dia itu sebagai pengawas berkolaborasi dengan sekolah binaannya, dalam hal ini adalah kepala sekolah, bagaimana dia mengkolaborasikan kemampuan yang dia pahami, dalam hal ini ada coaching, dia harus bisa mengkolaborasikan dengan kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di wilayah bawaannya. Kemudian yang terakhir, tentunya sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas kita harus punya kemampuan untuk berinovasi. Berinovasi itu sangat penting. Inovasi itu akan membuat peningkatan mutu pendidikan. Salah satu inovasi yang diberikan adalah inovasi kegiatan baik secara akademik, misalnya kegiatan di sekolah itu ada
apa namanya kegiatan apa namanya kombel misalnya. Jadi pengawas itu harus bisa berinovasi terkait dengan peningkatan mutu di sekolah, dan hal ini juga misalnya bagaimana supaya acara itu berjalan dengan baik. Tentunya kepala sekolah harus diajak untuk dilakukan coaching, atau pengawas melakukan coaching terhadap kepala sekolah maupun kepada guru-guru di wilayah binaannya. Saya kira itu sih Bu gambaran saya, andai kata saya sebagai pengawas sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Juher, ya. Semoga nanti menjadi pengawas ya. Emang kalau tugasnya pengawas mengcoaching itu ya mengcoaching kepala sekolah ataupun guru ataupun bisa saja komite. Ya kalau kita tidak mempunyai ilmu tadi ataupun tidak berpengalaman ya gitu, ya mau menggali bagaimana gitu ya. Nah tapi yang jelas Bapak Ibu semua, ini untuk para pengawas juga kemarin kita sudah mendapatkan diklat, itu saya mengikuti selama 2 bulan ini untuk diklat coaching. Luar biasa gitu ya. Kalau emang kuncinya itu saja, kalau kita bisa berlatih terus atau bisa dipraktekkan terus, itu akan ngalur dan akan ngalir gitu ya. Tapi kalau tidak melakukan, mungkin nanti yang dianggap yang disampaikan tadi oleh Pak Juher ini, ya mau nanya bagaimana, mungkin kepala pengawasnya juga harus mempunyai ilmu dulu gitu ya. Jadi akhirnya yang ada di lapangan tidak dilakukan coaching gitu. Padahal sebenarnya untuk menyelesaikan masalah dengan coaching itu sangat mudah gitu ya. Tapi emang terkadang kepala sekolah yang akan di coaching juga belum tentu welcome gitu ya. Bu ini di coaching ya Bu ya katanya. Nggak mau katanya gitu. Padahal coaching itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan aib yang akan diungkap gitu, tapi untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Yaitu tadi karena mungkin kepala sekolah belum paham tentang coaching, mungkin gitu ya. Pengawas mau mengadakan coaching gitu. Jadi kita jelaskan dulu gitu ya. Boleh Bapak Ibu juga di kombel nanti disampaikan untuk coaching gitu ya. Jadi biar jangan ya kombelnya kombel sekolah, kombel intern gitu ke teman-teman sejawat gitu. Jadi bisa menggunakan sistem coaching gitu atau percakapan coaching gitu ya. Oke Bapak Ibu semua, untuk pertemuan kita pada sore hari ini waktu bertambah karena mungkin Bapak Ibu tadi kan memakai untuk di ruang record gitu ya, itu kan lama Bapak Ibu juga masuk, saya juga memaklumi. Jadi ini waktu agak molor juga ya, karena habis tadi kita itu tidak langsung jaringan bagus, langsung cus gitu, tapi ada mendapat kendala lah, termasuk saya juga sama. Oke Pak Juher, ada yang disampaikan? Mohon maaf Bu, ada satu pertanyaan yang saya mengganjal di hati nih Bu ya. Ya. Terkait coaching ini tujuan utamanya itu misalnya apakah saya memposisikan diri sebagai coach atau sebagai coachee? Kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai coach, apakah boleh kita berusaha menanyakan atau untuk menguji daripada coachee itu sendiri? Nah, kalau misalnya sebagai coachee, berarti kan ada inisiatif dari pribadi saya untuk memang mencari solusi dari coachnya itu. Jadi apakah boleh kita memilih atau tergantung kondisinya? Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu semua, ada pertanyaan dari Pak Juher. Siapa yang pernah mendapat pengalaman apa yang disampaikan Pak Juher? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah boleh katanya gitu kan? Silakan Ibu Sri. Ya, baik. Udah di sini. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya di sekolah saya kebetulan guru-guru seniornya banyak Bu. Jadi saya pernah meminta saran, saya menjadi coachee gitu ya. Jadi ketika pembahasan tentang pembelajaran diferensiasi, saya bertanya kepada guru senior saya ini, kemudian dia ngasih masukan, kemudian juga nanya-nanya, dan dari pertanyaan itu teman rekan saya yang senior ini menggali. Jadi dia tidak menunjukkan harus begini-begini, karena kan memang pelajaran kami berbeda, dia guru matematik, saya guru IPS gitu ya. Jadi dia cuma menanya di mana letak diferensiasinya yang mau dibuat dan lain sebagainya. Jadi ada ininya sih, maksudnya ada sumbang saran dari teman lah ya, itu antara rekan sejawat. Kemudian kalau proses coaching ya boleh aja Pak, mungkin tidak kalau di sekolah itu nggak langsung ya Pak ya, prosesnya Pak saya mau ini dong prosesnya, nggak gitu, tapi dari obrolan itu sebenarnya kita bisa ngelihat gimana sih Bu yang kalau seandainya kayak gini, emang Ibu bikinnya kayak gimana, coba dilihat ini atau sebagainya. Dan itu tanpa terasa sebenarnya mungkin antara kedua itu
sudah kita lewati, ada lah ya, mungkin karena memang tidak ditulis deskripsi atau identifikasi dan lain sebagainya, jadi itu nggak ada tulisan narasinya, hanya saja mungkin dari proses sehari-hari itu ada, sudah dua peran itu sudah pernah kita lewati. Itu aja sih. Makasih Bu Haji Dede. Baik, terima kasih Bu Sri, pengalamannya luar biasa. Nah begitu Pak Zuhair, jadi tidak usah harus kita coaching ya, katanya gitu ya. Nah seperti percakapan mungkin Pak Zuhair juga ngobrol dengan gurunya, pasti akan gunakan coaching lah. Tapi jangan bilang, Bu ini saya pakai coaching ya Bu ya, nih lanjut. Nah mungkin dia juga kan merasa, apa ini saya ini gitu. Nih jadi itu ya Pak Zuhair ya, jadi tidak usah terlalu resmi mungkin di awalnya gitu ya. Nah tapi kita bawa arahnya ke alur tirta. Nah Bapak Ibu juga gampang di rumah, kalau andai kata anak gitu kan ya, anak bermasalah atau apa itu bisa, atau suami gitu, kita dalam hati saya coaching nih anak saya, sini nak duduk saya coaching, mungkin kan anak apa-apaan kali begitu, tapi dalam obrolannya alurnya seperti itu, memecahkan masalah gitu ya Pak Dwi ya. Pak Dwi sudah mengcoaching putranya atau gimana? Bisa mungkin ada tetangga yang nanya juga mungkin ya, ada, oh kita coaching aja deh, diajarkan terus digali gitu ya. Pak Dwi masih lajang Bu, perlu istri. Oh, aduh, ibu bos teleponnya nggak tahu nih. Oh, begitu. Oh, kalau Pak Dwi mungkin siswanya saja mungkin ya, gitu bisa di coaching gitu kan, gitu ya. Nah itu aja di rumah bisa. Tapi kalau sama istri gitu ya, nah bisalah di coaching gitu ya. Bisa itu dipergunakan untuk kehidupan atau di sekitar Bapak Ibu semuanya. Ya, oke baik Bapak Ibu semua. Maaf sebentar mau nanya sebentar. Silakan. Bu Haji mohon maaf, tadi disampaikan Bu Ayu posisi sekolah ya antara coach dan coachee itu ya. Tapi kalau di swasta kami itu kepala sekolah itu tidak langsung ke guru ya. Jadi di bawah kepala sekolah itu ada asesor jadi ya. Jadi asesor kelas bawah, asesor kelas atas, setelah itu baru observasi ke guru di kelas gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana sebagai guru seandainya jadi kepala sekolah gitu, tadi saya sedikit mendengarkan gitu, oh ternyata swasta dengan negeri ada sedikit perbedaan dari struktural tadi gitu Bu. Jadi kalau masalah seperti itu sebenarnya sama aja Bunda ya. Itu aja Bu yang ditanya. Yang saya tanya itu aja, apakah alur seperti itu sama aja, tapi sebenarnya tuh hasil atau umpan balik yang disampaikan oleh asesor itu sama, meningkatkan kami untuk lebih baik lagi, karena setelah diobservasi itu ada selembar catatan dari pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, dari pendahuluan sampai kegiatan inti sampai refleksi di akhir itu ada, tapi itu tidak disampaikan oleh kepala sekolah, yang menyampaikan adalah asesor gitu. Jadi kepala sekolah menanyakan ke asesor tentang guru gitu, jadi tidak kepala sekolah langsung ke guru. Itu kalau mohon maaf itu di kami seperti itu. Itu aja Bu yang saya tanyakan. Berarti intinya sama Bunda ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Bu Nini masukannya ya. Ya emang betul tergantung dari sekolahnya. Emang ada yang menggunakan asesor sebelum oleh kepala sekolah. Ada juga yang mengatakan oleh pengawas yayasan. Ada yang memakai pengawas yayasan. Ada juga. Yaitu monggo kalau untuk swasta kan diberikan haknya yayasan ya. Karena yang berani menggaji segalanya adalah yayasan ya Bu Nini ya gitu. Mungkin kalau di negeri kan ya itu tadi keterbatasan kan sudah pegawai negeri segala apalagi mungkin gitu ya. Jadi udah ada alur-alurnya. Sama itu juga kalau di yayasan juga beralur, cuman ya kalau yayasan kan mungkin lebih berani untuk pembayarannya. Jadi mungkin sebelum ke kepala sekolah adalah mungkin gitu ya. Kalau di SMP juga kan ada waka-waka ya. Waka kurikulum, waka apa itu kan bagiannya ya. Kalau di SMP itu seperti itu, kalau di SMP gitu ya. Nah, kalau di SD kan tidak ada waka. Kalau di SD, kalau di SMP ya ada waka kesiswaan. Kalau di kami ada Bu. SD itu udah ada kesiswaan, udah ada kurikulum, ada koordinator A, koordinator B gitu. Bagus emang itu yayasan yang yayasan yang sudah berjalan atau kita katakan yayasan yang sudah besar ya. Yayasan sudah besar emang seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ninik masukannya ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sore juga dan mohon maaf ini waktu karena tadi Bapak Ibu dipakai coaching, dan silakan nanti Bapak Ibu di-upload hasil kegiatan praktek coaching. Jangan lupa, jangan sampai due date waktunya, dan kerjakan selanjutnya nanti untuk di bagian demo, kumpulkan dulu kalau ada permasalahan kurang dipahami, nanti dielaborasi
Ya, setelah itu demonstrasi kontekstual dikerjakan, koneksi antar materi juga dikerjakan, dan aksi nyata yang terakhir ya Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat yang masih di sekolah. Masih di sekolah nggak ini? Ada apa Ibu Siti? Masih Bu, masih di sekolah. Masih di sekolah, mungkin nanti pulang hati-hati, selamat sampai tujuan. Bagi yang lajang kembali ke keluarganya ya Pak Dwi. Pak Dwi sama Ibu Adel ya? Yang masih lajang ya? Nah, bisa cinlok tuh Bu. Oh iya, atur aja sama Ibu di Lokakarya. Maaf Ibu. Nanti di coaching. Iya, maaf Ibu, saya mau tanya Bu. Gimana Bu? Ya, terkait demonstrasi itu kita melakukan coaching dan coach itu siapa yang dilakukannya? Kita CGP atau dari sekolah? Bagaimana Bu? Di situ saya belum buka LMS-nya ya. Apa perlu dibuka dulu atau bagaimana nih? Kayaknya perlu Bu itu kayaknya. Oke, kalau gitu mungkin harus dibuka dulu ya. Sebentar. Kalau gitu ini saya buka dulu. Kayaknya nggak paham gitu Bu. Oh gitu ya? Ya, jadi lebih enak ngobrol langsung sama Ibu. Saya belum buka, belum. Oke, coba. Ini ada CGPA, CGPB, terus ada CGPC. Berarti apa CGP yang melakukannya Bu ya? Coba kita buka dulu, kita pahami bersama-sama. Iya Bu. Iya Bu Haji, mohon maaf sekaligus bertanya melanjutkan Bis Tuti. Saya ngobrol dengan kepala sekolah untuk tadi ya coach itu beliau menyampaikan ke CGP yang lain, tidak guru gitu, tidak guru yang lain. Gimana Bu itu ya? Boleh apa tidak gitu? Oh ya, yang ibu yang di ini, yang di mana nih? Yang di LMS atau di mana? Ibu nih? Yang di LMS. Ya, kita akan buka. Coba kita akan buka. Nah, ini yang di demonstrasi kontekstual ya? Iya betul Bu. Itu ada tahap 1, ada tahap 2, tahap 3. Oke. Elaborasi sebentar. Ini ketutup sama screen time. Sebentar Bapak Ibu. Koneksi. Sebenarnya sebelum koneksi ya. Sebentar. Ya, itu di atas. Sebelum elaborasi, merdeka. Sebentar Bu. Nah, oke, di sini tujuannya CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Saat ini Anda sudah pada langkah demonstrasi kontekstual, yaitu saatnya Anda berlatih mempraktekkan praktek percakapan coaching secara tribe 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Nah, kalau ini ada 3 siklus Bu. Praktek percakapan menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Tujuan dari praktek adalah melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coaching ketika menjadi coach. Simak gambar-gambar berikut penjelasannya untuk membantu Anda memahami langkah-langkah yang akan dilakukan ya. Coba. Tahap 1, CGP melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi, pasca supervisi kepada supervise atau coach. Kemudian CGPA melakukan percakapan supervise. Ini harus 3 ya Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu. Supervisor. Iya Bu. Ya, Bu. 3 orang CGP Bu. Nah, betul. 3 CGP. Boleh nggak Bu itu CGP-nya yang deket-deket sekolah Bu? Boleh Ibu, tidak masalah. Saya kan ada 3 tuh di sekolah saya, maksudnya biar nggak jauh-jauh gitu. Boleh Bu? Boleh. Tidak apa-apa. Maksudnya beda kelompok gitu. Di luar kelompok ini Bu. Yang penting mah Ibu kan seandainya Ibu mau sama temannya sendiri juga tidak masalah menggunakan daring, kan di sini juga boleh daring ya. Coba saya dulu Bu, saya pahaminya dulu. Seperti kamu Bapak Ibu ingin sampaikan pengembangan kompetensi seperti melakukan observasi
percakapan coaching yang dilakukan oleh supervisor coach B dan coach C, serta mencatat hal yang diamati. Jadi ini ada coach, ada coach, ada pengamat ya? Iya, bertiga, ada 3. Ya, ada pengamat ini. GP berarti ya? Ya. Observan. Ya, coach HGPB melakukan percakapan coaching kepada coach C. Dalam melaksanakan percakapan coaching coach B dapat menjadikan cita rasa dan kompetisi coaching. Boleh Bu, tidak apa-apa. Topik terkait target pribadi. Tidak apa-apa. Silakan ya. Yang penting di sini sesama CGP. Daring boleh, luring boleh juga ya Bu? Boleh daring, boleh luring. Andai kata Ibu mungkin pengen dengan teman sendiri, tapi karena jarak mungkin terlalu jauh ya, atau susah mungkin ketemunya, bisa memakai daring ya. Nah, dua-duanya juga hasilnya kan laporannya pakai apa namanya video ya. Kayak itu mungkin ya Ibu Miss yang tadi dipertanyakan. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nanti dibaca lagi Bu. Itu ya Bapak Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Udah sore, kita udah mau maghrib. Oh, Pak Juher, silakan Bu, Pak Juher. untuk refleksi diri apa perlu diupload bersamaan video atau tidak usah, Bu? Refleksi diri, kalau bisa Bapak bisa aja. Terpisah dari video. Ya, simpan aja di PDF. Oh, berarti di luar PPT itu ya? Ya, di luar bukan, di luar hasil di luar coaching. video kita coaching tadi. Ya. Boleh, tapi kalau misalnya Bapak sulit mungkin untuk bisa 2 kali nyimpen, bisa kan 2 kali nyimpen ya? Bisa sih, Berarti dua ini Bu Haji ya? Video dulu yang refleksinya Bu Haji ya? Ya, sama yang refleksinya ya. Iya baik Bu Haji. Oke, apalagi sudah? Sudah Bu Oke, Haji. Bapak Ibu, kalau sudah kita dia udah terlalu ini ya sore. Terima kasih atas semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya diakhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dulu bareng-bareng Bapak Ibu semuanya sebelum menutup kita. Semangat. Semangat. Sekali lagi, ayo Pak Dwi. Oke, mantap. Ya, Pak Rizko. 1, 2, 3. Oke. Semangat. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu aja ilmunya. Terima kasih Bu Haji, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Sama-sama Bu Adel.